Negara Brazil telah menjadi negara penghasil kopi terbesar dunia sejak puluhan tahun yang lalu. Negara ini memiliki sekitar 8 miliar pohon kopi dan 8 juta orang petani yang bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi penuh atas 33% dari pasokan kopi dunia. Brazil juga menghasilkan kopi Arabica lebih banyak dibanding beberapa negara lainnya. Perlu kamu tahu, kopi Arabica termasuk ke dalam jenis kopi yang tumbuh pada dataran tinggi sekitar 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Kopi Arabica terkenal memiliki harga yang lebih mahal dengan rasa lebih manis dan nikmat. Prestasi negara Brazil menjadi negara penghasil kopi terbesar tentu tidak lepas dari banyaknya penduduk Brazil yang terjun menjadi petani kopi. Sehingga pertanian kopi Brazil terdiri dari petani kopi tradisional dan juga petani kopi modern. Kesamaan kedua petani ini adalah mereka pencinta kopi Arabica, di mana ladang tanam mereka ada di pegunungan. Setelah menemukan ladang yang akan diubah menjadi perkebunan kopi, langkah selanjutnya yang harus petani lakukan adalah membajak ladang kopi dan meratakan tanah serta menata media tanam. Kegiatan ini selain bertujuan untuk menggemburkan tanah, pengukuran jarak media tanam dan jarak tanam juga bertujuan untuk mempermudah traktor-traktor bekerja untuk melewati ladang kopi pada proses perawatan dan juga pemanenan. Sementara itu, pada divisi pembibitan benih pohon kopi, mereka telah melakukan berbagai tahapan pemilihan untuk menghasilkan bibit kopi terbaik. Bibit kopi ini telah memenuhi kriteria diantaranya diambil dari indukan kopi yang sehat dan terbebas dari hama penyakit dan juga memiliki ciri batang pendek, bentuk tajuk yang bagus, serta berbuah lebat. Kemudian petani menyemai biji kopi pilihan ini pada media tanam. Setelah bibit kopi sudah berusia 10 hingga 12 minggu, maka bibit kopi sudah siap dipindahkan ke polybag. Setelah ladang selesai dibajak dan bibit sudah berumur 4 hingga 5 bulan, penanaman bibit kopi siap dilakukan. Petani akan menurunkan traktor penanam bibit kopi yang dibantu oleh 3 orang pekerja di bagian belakang. Traktor ini akan membuat lubang dengan kedalaman 15 cm dan menjatuhkan bibit pohon kopi ke dalamnya. Jarak tanaman kopi ini diatur oleh sistem sekitar setengah meter. Setelah bibit kopi ditanam, traktor pembawa tangki air akan mengikuti di bagian belakang sembari menyirami bibit tanaman kopi yang baru. Selama masa pertumbuhan bibit kopi ini, petani akan membersihkan gulma di sekitar tanaman kopi dengan traktor mowing dan juga traktor penggaruk untuk membalik struktur tanah di sekitar pangkal tanaman.
Kemudian pemupukan tanaman kopi akan dilakukan secara rutin dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang untuk keberlanjutan kesuburan tanah. Akan tetapi, selain pupuk kandang, tanaman ini juga mendapatkan pemupukan kimia yang akan dilakukan 3 kali dalam setahun. Selain pupuk kompos dan pupuk kimia, petani di Brazil juga mengaplikasikan batu kapur industri selama masa pertumbuhan tanaman kopi. Dengan pemberian takaran yang tepat sesuai dengan kondisi tanah, terbukti dapat meningkatkan hasil kopi dan keuntungan ekonomi lebih dari 40%. Kemudian, perawatan yang tidak kalah penting adalah pengendalian hama tanaman kopi. Hama yang sering menyerang tanaman kopi adalah penggorek buah kopi, kutu hijau, dan karat daun. Pengendalian yang biasa dilakukan, petani akan menurunkan traktor penyemprot untuk mengendalikan hama dengan insektisida maupun fungisida sesuai jenis hama yang menyerang. Ketika tanaman sudah berumur 3 hingga 4 tahun, maka petani akan melakukan pemangkasan tajuk kopi. Tujuan dari pemangkasan tajuk sendiri yaitu mencegah pohon tumbuh terlalu tinggi. Pemangkasan dilakukan dengan jarak 30 hingga 40 cm dari bagian pucuk. Selain melakukan pemangkasan bagian pucuk, petani juga akan melakukan pemangkasan pada bagian ranting yang rusak, kering, dan beberapa ranting yang tumbuh liar. Pemangkasan pada kopi ini bisa dilakukan selama 3 bulan sekali sebelum musim berbunga. Tanaman kopi sudah bisa dipanen ketika berumur 2,5 hingga 3 tahun. Rata-rata budidaya kopi Arabica dapat menghasilkan panen sebanyak 0,5 kilogram hingga 1 kilo biji kopi per batangnya. Bagi pertanian modern seperti ini, biasanya proses pemanenannya akan menunggu hingga biji-biji kopi ini mencapai 70% bagian sudah matang. Baru kemudian traktor pemanen ini diturunkan. Prinsip kerja dari traktor pemanen ini hampir menyerupai traktor pemanen buah zaitun, di mana pada bagian tengah traktor berisi kawat-kawat besi yang akan menggoyangkan pohon kopi sehingga menjatuhkan kopi-kopi yang sudah tua. Namun karena kekuatan dari traktor ini, juga tidak jarang beberapa biji kopi muda akan ikut masuk tercampur dengan biji kopi tua. Pemanenan dengan mesin seperti ini dapat menghemat waktu dan memangkas ongkos pekerja lebih banyak, namun tidak dapat menghasilkan kopi pilihan yang benar-benar masak. Sehingga beberapa petani modern lainnya memilih pemanenan secara manual untuk menghasilkan biji-biji kopi terbaik dan tua dengan sempurna, sehingga menghasilkan kopi terbaik dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pemanenan biji kopi secara tradisional dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 bulan dengan rotasi 12 hari sekali. Ciri-ciri dari buah kopi yang sudah bisa dipanen yaitu buahnya sudah matang dan berubah warna menjadi merah tua.
Buah-buah kopi yang terkumpul ini masih memerlukan waktu dan proses yang panjang sebelum akhirnya dapat kalian nikmati di rumah. Beberapa proses yang harus dilalui setelah proses pemanenan adalah penjemuran, penyangraian, hingga akhirnya dapat kalian seduh. Setiap proses tersebut akan mempengaruhi aroma dan cita rasa kopi di lidah kalian. Proses pengolahan kopi selama di kebun menentukan kualitas kopi sebesar 60%. Kemudian, 40% lainnya dipengaruhi oleh proses pengolahan pasca panen. Salah satu proses pengolahan yang cukup penting adalah memisahkan biji kopi dari dagingnya. Metode yang digunakan untuk memisahkan biji kopi pun banyak variasinya. Ada 5 metode pemisahan biji kopi dari daging buah kopi. Namun pada kali ini, kita akan membahas secara singkat 2 saja, yaitu natural process atau proses kering, dan juga honey process. Natural process merupakan metode pemisahan biji kopi yang paling tua. Sesuai dengan namanya, proses ini tidak melibatkan mesin dan air. Buah kopi yang sudah melewati proses penyortiran sesuai kualitasnya akan melalui proses pengeringan atau penjemuran di bawah matahari langsung. Beberapa petani kopi terkadang menjemurnya pada permukaan berpori seperti anyaman bambu atau semacamnya, sehingga memberikan aliran udara mengalir di bawahnya. Buah kopi yang dijemur ini tidak dikupas terlebih dahulu, melainkan dijemur bersama kulit dan daging buahnya. Selama proses ini berlangsung, buah kopi harus dibolak-balik secara berkala untuk mendapatkan hasil pengeringan yang merata dan menghindari pembusukan. Sesuai dengan namanya, proses ini membuat buah kopi mengalami fermentasi secara alami dan terkelupas dengan sendirinya. Metode natural process akan menghasilkan variasi rasa buah-buahan, bukan hanya cita rasa pahit atau asam. Selanjutnya adalah metode honey process. Metode honey process untuk memisahkan biji dari buah kopi ini biasanya dilakukan di negara El Salvador dan Costa Rica. Metode honey process adalah hasil kombinasi dari dry process dan wash process. Proses pengolahannya dimulai dengan buah kopi yang dikupas menggunakan mesin depulper untuk menentukan seberapa banyak daging buah yang dibiarkan melekat pada biji kopi sebelum nantinya dijemur. Dalam bahasa Spanyol, sisa kulit daging yang tersisa diberi istilah meal, yang berarti madu atau honey. Keunikan inilah yang dikenal dengan istilah honey process, karena menghasilkan lendir atau mucilage yang melekat pada biji kopi. Setelah biji-biji kopi ini dikupas dan dikeringkan, selanjutnya biji-biji kopi ini akan dimasukkan ke dalam karung goni, di mana karung goni ini akan dikumpulkan oleh pengepul yang selanjutnya masuk ke proses ekspor ke berbagai pabrik pengolahan kopi dan kafe di seluruh dunia.